Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Ittaqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Oke, selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di malam hari ini saya pengen mengajak teman-teman ngobrol tentang hal-hal yang bersifat religius ya teman-teman. Jadi kalau kemarin ya, pada waktu kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan tahun 2023, biasanya saya kalau upload videonya itu menjelang buka ya, sambil nunggu buka. Nah kalau sekarang kita lanjutin lah. Kalau waktunya selah teman-teman sekitar jam-jam 8, teman-teman udah pulang, udah makan, udah ya sambil buka-buka medsos nih, saya akan memberikan sajian obrolan ringan ya teman-teman. Jadi di malam hari ini saya pengen cerita dikit tentang suatu ayat di Al-Quranul Karim yang turunnya ketika terjadi peristiwa besar di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tepatnya di surat Al-Anfal di ayat ke-9 ya teman-teman, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumitukum bi alfin minal malaikati murtifin. Ingatlah ketika engkau memohon pada Rabbmu dan kemudian Rabbmu mengabulkan apa yang kau minta. Fastajaba lakum anni mumitukum bi alfin minal malaikati murtifin. Kemudian Rabbmu berfirman bahwasanya aku akan mengirimkan 1000 malaikat yang akan datang berturut-turut. Jadi teman-teman, tentang ayat ke-9 di surat Al-Anfal ini teman-teman, ada ceritanya tersendiri ya teman-teman. Jadi ketika terjadi peristiwa perang Badar itu kan, perang Badar itu ketika kaum kafir Quraisy dari Mekah mengepung kota Madinah ya waktu itu. Pada waktu itu jumlah pasukan kafir Quraisy itu berjumlah 1000 orang ya teman-teman. Sedangkan waktu itu kaum muslimin di Mekah itu, kaum muslimin di Madinah waktu itu pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu cuma berjumlah 319 orang. Jadi jumlah orang Quraisynya, kafir Quraisynya 3 kali lipat ya. Sepertinya kalau mustahil untuk mendapatkan kemenangan. Kemudian di suatu ketika pada waktu terjadi kondisi itu sudah berhadapan-hadapan antara tentara kaum muslimin dan kaum Quraisy Mekah, Nabi Muhammad memandang pada kaum musyrikin yang jumlahnya sangat banyak banget, 3 kali lipat. Kemudian beliau diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, itu Rasulullah melihat nih pasukannya musuh tuh jumlahnya sangat besar sekali, 1000 orang, sedangkan kaum muslimin itu waktu itu 319 orang. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke kiblat, kemudian menengadahkan tangannya gitu kan, bermohon kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berdoa ya Rabb, ya Rabbku, ya Allah kan, wujudkanlah janjimu padaku. Ya Allah, datangkanlah janjimu padaku, datangkanlah bantuan padaku. Jika memang engkau membiarkan kaum muslimin yang ada saat ini kalah di perang hari ini, tentunya tidak akan ada lagi manusia yang menyembahmu di muka bumi ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa itu berkali-kali sambil menghadap ke kiblat, sampai kemudian sorban beliau itu terjatuh ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengambil sorban itu, kemudian meletakkan lagi ke pundak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah gitu kan, cukup katanya, cukuplah sepertinya doamu gitu kan.
Tuhanmu akan mengabulkan apa yang kau minta gitu kan. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat itu, kemudian turunlah ayat tadi. Ayat ke-6 dari surat Al-Anfal. Ittastaghisuna rabbakum fastajabalakum anni mumitukum bi alfi minal malaikati murdifin. Situ Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah akan menurunkan 1000 malaikat ya, yang akan datang turun berturut-turut untuk membantu pasukan muslimin yang waktu itu berperang melawan kafir Quraisy Mekah yang jumlahnya 3 kali lipat dan banyak. Dan pada waktu peristiwa perang itu banyak kejadian-kejadian yang memang sepertinya ajaib, yang banyak para sahabat berkata mereka melihat beberapa orang kafir Quraisy itu mati, seperti ada orang yang naik kuda putih berpakaian putih kemudian melontarkan pecutnya gitu kan. Orang-orang yang dari pasukan muslim sendiri nggak mengenal mereka ya gitu kan. Yang tentunya itu adalah para malaikat yang memang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu pasukan muslimin ya waktu itu. Dan memang akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan ya pada waktu perang Badar itu. Dan beberapa tokoh dari kafir Quraisy pun ada yang beberapa tokoh besarnya meninggal ya, mati ya, mati pada waktu peristiwa perang tersebut kan. Jadi teman-teman, ini salah satu keajaiban yang memang pernah terjadi di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ternyata pernah menurunkan malaikat-malaikatnya untuk membantu kaum muslimin untuk ketika berperang dengan orang kafir Quraisy ya. Jadi ini memang salah satu peristiwa yang memang dikenang dalam sejarah Islam ya. Perang Badar itu kemenangan gilang gemilang, dan ini merupakan suatu pembuktian bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala itu benar kepada Rasulnya gitu kan. Oke teman-teman, jadi itu sekilas ya cerita tentang seputaran hal-hal yang terjadi daripada ketika salah satu ayat di Al-Quran itu turun ya. Jadi teman-teman, ini salah satu ayat yang memang begitu berkesan saya, yang turun ketika bertepatan ketika Nabi Muhammad SAW mengalami kondisi yang genting, kemudian ketika beliau memanjatkan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya tepat bertepatan ketika terjadi peperangan di perang Badar. Oke gitu teman-teman, semoga bermanfaat, dan saya selalu doain teman-teman yang nonton video saya ini untuk mendapatkan amal pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya fana, dan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kekal teman-teman. Oke teman-teman, itu teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.